Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Azra dengan NIM 124 306 0058 dari jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai eksekusi dalam hukum acara perdata. Perlu kita ketahui sebelumnya, eksekusi menurut bahasa Belanda disebut dengan executie atau uitvoering. Dalam kamus hukum, eksekusi dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Maksudnya adalah melaksanakan putusan, melaksanakan vonis pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah yang dilakukan secara paksa oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan, yang memiliki arti tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara tersebut menjalankan amar putusan pengadilan oleh ketua pengadilan negeri. Nah, tentu dalam pelaksanaan eksekusi tersebut gitu ya, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Nah, maksudnya itu sifat yang disebut sebagai hukum tetap itu adalah yang tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama atau putusan tingkat banding dan kasasi. Nah, sifat hukum yang tetap ini mempunyai kekuatan dalam mengikat para pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela. Maka putusan tersebut dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan. Lalu yang kedua, terdapat putusan mengandung amar condemnator. Nah, jadi putusan ini itu bersifat condemnator, biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat kontensius dengan proses pemeriksaan secara kontradiktor. Lalu terdapat asas putusan tidak dijalankan secara sukarela. Jadi ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan menurut ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 RPG, yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi pengadilan. Pelaksanaan cara paksa dilaksanakan dengan bantuan kepolisian. Lalu ada yang terakhir, eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan. Nah, dalam pasal 195 ayat 1 HIR dan pasal 206 ayat 1 RBG menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melakukan eksekusi sebelum melaksanakan eksekusi. Nah, ketua pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukkan kepada panitera atau jurusita untuk melaksanakan eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Lalu selanjutnya terdapat dasar-dasar hukum eksekusi. Yang pertama itu, dasar hukum eksekusi terdapat pada pasal 195 sampai pasal 224.
dalam HIR. Nah, secara garis besarnya jadi klaster pasal dalam HIR ini merupakan pilar utama dan cetak biru prosedur eksekusi yang berlaku khusus untuk wilayah geopolitik Jawa dan Madura. Nah, di dalamnya terkandung asas sentralisasi eksekusi yang memandatkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan pada tingkat pertama berada di bawah wewenang tunggal dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut. Lalu dasar hukum yang kedua terdapat dalam pasal 206 sampai pasal 240 dan pasal 258 dalam RBG. Nah, klaster pasal ini merupakan regulasi kembar dari HIR yang dikhususkan untuk wilayah di luar Jawa, di luar wilayah Jawa dan Madura secara substansi doktrinal. Nah, materi hukum yang mengatur tata cara eksekusi secara umum di dalam RBG memiliki kesamaan fundamental dengan HIR. Namun dirancang secara spesifik untuk memayungi wilayah geografis kepulauan Indonesia yang sangat luas. Ketentuan ini mendikte secara detail batasan teknis hukum mengenai bagaimana sita eksekusi atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak itu harus dijalankan, termasuk prosedur pelelangan umum yang sah. Lalu yang pada poin ketiga, dasar hukum yang ketiga itu terdapat dalam pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG tentang konversi eksekusi nyata menjadi ganti uang. Nah, katup penyelamat atau biasa disebut escape clause yuridis, jadi katup penyelamat atau escape clause yuridis ketika pelaksanaan eksekusi menemui jalan buntu. Ketentuan ini memberikan hak mutlak bagi pemohon eksekusi untuk meminta kepada ketua pengadilan agar kewajiban asal si tereksekusi diubah atau dikonversikan menjadi kewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi atau ganti rugi. Lalu dasar hukum yang keempat terdapat di pasal 257 RBG dan lembaga paksa badan atau gazeling. Nah, untuk pasal selanjutnya terdapat pasal keempat, dasar hukum keempat terdapat dalam pasal 257 RBG, lembaga paksa badan atau gazeling. Jadi pasal ini secara historis tradisional mengatur tentang lembaga sandera atau paksa badan, yaitu tindakan penahanan fisik terhadap diri tereksekusi di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memaksa yang bersangkutan agar segera memenuhi kewajiban keperdataannya. Nah, tapi dalam perkembangannya secara sosiologis dan yuridis, pasal 257 RBG ini dinyatakan tidak lagi diberlakukan secara efektif dalam perkara perdata umum demi menghormati hak asasi manusia dan kesepakatan internasional. Kendati teks hukumnya masih ada, instrumen paksa badan ini telah dikesampingkan dalam sengketa sipil biasa dan hanya dihidupkan secara terbatas pada ranah hukum khusus seperti hukum perpajakan dan hukum keuangan negara. Lalu selanjutnya poin kelima, dasar hukum kelima terdapat dalam klaster hukum eksekusi, putusan serta merta pasal 191 RBG Sema nomor 3 tahun 2000 dan Sema nomor 4 tahun 2001. Nah, klaster ini mengatur pengecualian luar biasa
dalam hukum acara perdata, di mana suatu putusan pengadilan dapat dimohonkan eksekusi meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum inkrah. Ya, artinya perkara masih dalam proses pemeriksaan banding atau kasasi. Lalu selanjutnya terdapat dalam dasar hukum ke-6 di pasal 1033 RV tentang eksekusi real. Jadi klaster ini itu mengatur pengecualian luar biasa dalam hukum acara perdata, di mana suatu putusan pengadilan dapat dimohonkan eksekusi meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum inkrah. Ya, artinya ya perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan banding atau kasasi, sama seperti yang sebelumnya. Lalu yang terakhir, poin ke-7, dasar hukum ke-7 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di pasal 54 dan 55, pasal 54 dan 55. Nah, poin ini memposisikan lembaga eksekusi sebagai produk konstitusi penegakan hukum peradilan tertinggi di Indonesia. Nah, pasal 54 menegaskan bahwa eksekusi wajib dilaksanakan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin langsung oleh ketua pengadilan. Sedangkan pasal 55 menegaskan bahwa seluruh instansi peradilan wajib memiliki instrumen yang menjamin terlaksananya putusan hakim. Lalu selanjutnya terdapat berbagai macam eksekusi. Dalam materi eksekusi terdapat macam-macam eksekusi. Yang pertama itu ada yang namanya eksekusi pembayaran sejumlah uang. Nah, eksekusi pembayaran sejumlah uang ini itu merupakan bentuk eksekusi yang dilakukan terhadap putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua terdapat eksekusi real, yaitu pelaksanaan putusan yang memerintahkan penyerahan, pengosongan, atau pemulihan suatu benda tetap kepada pihak yang berhak. Nah, eksekusi ini dilakukan secara langsung oleh jurusita di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Nah, yang ketiga ada eksekusi melakukan sebuah perbuatan. Jadi eksekusi ini terjadi apabila putusan hakim mewajibkan pihak yang kalah untuk melakukan suatu tindakan tertentu jika tindakan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Nah, pengadilan dapat mengubah kewajiban tersebut menjadi pembayaran ganti rugi atau sejumlah uang sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RPK. Yang keempat, eksekusi putusan serta-merta. Jadi eksekusi putusan serta-merta ini merupakan pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan meskipun belum berkekuatan hukum tetap. Yang kelima ada eksekusi akta perdamaian dan akta berkekuatan eksekutorial. Nah, jadi selain putusan hakim, eksekusi juga dapat dilakukan terhadap akta perdamaian atau bisa disebut akta funding maupun akta yang memiliki titel eksekutorial seperti clause akta pengakuan hutang. Nah, jadi kesimpulannya, eksekusi merupakan tahap akhir di dalam hukum acara perdata yang bertujuan mewujudkan isi putusan pengadilan secara nyata. Pelaksanaan eksekusi di Indonesia didasarkan pada HIR, RBG, RV, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan Mahkamah Agung. Dan dalam praktiknya terdapat beberapa macam eksekusi, yaitu bisa eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi real, eksekusi melakukan suatu perbuatan, eksekusi putusan serta-merta, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan mekanisme eksekusi menjadi instrumen penting
untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas putusan pengadilan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.